Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan pelajaran yang kemarin, yang mana kalian Bapak minta untuk menerjemahkan. Bapak ingin melihat kemampuan kalian menerjemahkan. Alhamdulillah ada beberapa siswa yang memuaskan, namun ada beberapa yang perlu belajar lebih banyak lagi. Nah, ini sudah Bapak artikan semua nih. Nah, tugas kalian ada dua. Pertama, salin ulang bahasa Inggris dan artinya. Ingat cara menulisnya yang perlu kalian perhatikan. Antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, usahakan garis lurus. Nah, ini lurus. Nah, kemudian ini lurus lagi. Jangan sampai melenceng-lenceng. Nah, ini lihat lurus. Mengapa lurus? Supaya saat dilihat langsung ketahuan ini artinya apa, ini artinya apa. Kalau miring-miring nanti malah mencari-cari lagi maksudnya yang mana. Makanya biar lurus supaya kalian belajar nulis rapi. Yang kedua, cara berikutnya itu perhatikan ini. Ini kan ada kepada atau ini siswa. Antara siswa dengan celebrate nih usahakan satu baris kosong. Jadi direnggangkan dikit, satu baris kosong, biar yang terlalu rapat, sehingga ketahuan bahwa student itu siswa. Nah, jangan sampai kalau berdekatan nanti siswa itu celebrate terbalik kan. Nah, makanya direnggangkan ini antara siswa dengan celebrate ini. Seperti juga yang lainnya. Oke. Itu tugas pertama, menyalin ulang, diminta dengan rapi. Ingat, nilai itu tergantung dari rapinya. Benar salahnya nggak mungkin lagi karena tinggal nyalin aja kan. Maka tinggal kualitas tulisan supaya kalian lebih rapi tulisannya. Itu tugas yang pertama. Yang kedua itu membuat rekaman video boleh, rekaman suara boleh, yang penting cara bacanya aja. Khusus yang bahasa Inggris aja dibaca, yang bahasa Indonesia nggak usah. Kalau bahasa Indonesia yang direkam itu berarti kalian masih kelas 3 SD, masih belajar membaca. Namun karena kita kelas 3 SMP, maka yang bahasa Inggrisnya kita baca, kita rekam. Oke. Jadi kita mulai ya. Kepada itu dibaca to ya, 5 kali diulang tuh biar kalian ingat. Berikutnya lagi student. Perhatikan itu huruf S tidak sama warnanya dengan siswa. Huruf S yang terakhir itu student. S itu hanyalah kata akhiran ya. Berarti siswanya lebih dari 1, makanya ditambah S di belakangnya. Nah, cara bacanya kalau tidak ada S terakhir maka student. Tapi karena ini ada S, maka cara bacanya adalah students. Ada bunyi ularnya. Students. Nah, berikutnya lagi of ini sebenarnya artinya dari. Cuman kalau kita tulis artinya dari di sini ya kurang enak menerjemahkannya, makanya dihilangkan aja. Nah, jadi to students of ya, seperti biasa lah. Oke. Berikutnya lagi SMP. Oke. Ya, ingat SMP.
SMP Bintang Kejora. Ya, Bintang Kejora biasa aja, karena ini nama ya. Nama nggak berubah. SMP Bintang Kejora, SMP Bintang Kejora, SMP Bintang Kejora, SMP Bintang Kejora. Oke, berikutnya lagi di bawahnya to. To di sini bisa kepada, bisa untuk. Lihat perbedaannya. To yang di atas artinya kepada, to yang di bawah artinya untuk. To, to, to. To ya. Itu artinya untuk ya. Untuk ya, diingat ya. Kemudian berikutnya lagi merayakan, celebrate. Celebrate ya. Tulisannya celebrate, dibaca celebrate, 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 celebrate. Nah, itu celebrate. Oke. Nah, artinya langsung kalian hafalin. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Itu ulang tahun sekolah. School ya, school. School. SKUL, school. School. School itu artinya sekolah ya. School. School. Berikutnya lagi any, n, ni, fa, se, ri. Anniversary. School anniversary. 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 Ni, fa, se, ri. Anniversary. 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 Lihat, fair itu tidak ada bunyi R-nya. Anniversary. 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 Oke, berikutnya lagi kita ini dibaca itu huruf E, itu kan bahasa Inggrisnya A B C D E. A B C D E. Maka bahasa Inggrisnya A B C D E. Nah, maka dibaca bukan W tapi we. We. Oke. Berikutnya lagi akan. Akan ini will, seperti biasalah, will. Oke, berikutnya lagi merayakan. Hold. Ya, hold aja jadilah. Kalau mau lebih fasih lagi, hold. Kalau kurang pandai yang huruf bagian terakhirnya, hold jadilah ya, hold. Kalau mau lebih pas lagi, hold. Nah, itu kalau mau lebih pas lagi, hold. Nah, kalian nyebut hold aja sudah jadilah tuh, sebagai pemula ya dan pemalu. Hold. Berikutnya lagi yang A itu E dibaca. E. Berikutnya lagi upacara. Upacara nih se, re, mo, ni. Seremoni. Jadi bunyi se, bunyi s. Ceremony. Berikutnya lagi pada itu dibaca on.
Berikutnya lagi hari Rabu. Hari Rabu bagaimana cara bacanya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini jangan sampai kalian baca Wednesday, tidak benar itu. Wednesday salah itu ya. Itu huruf D-nya kalian hilangkan. Huruf D, W, E, D. D yang pertama itu dihilangkan. Jadi when. Kemudian E yang kedua, nest itu E yang kedua dihilangkan. Jadi whence. Jadi yang dihilangkan itu adalah ini huruf D. Kemudian huruf E ini dihilangkan. Jadi dibacanya whence. Ada gangguan dikit. Wednesday. Jangan lagi Wednesday ya. Wednesday. Jadi nggak ada lagi bunyi D di situ. Wednesday. Oke, itu Wednesday. Berikutnya lagi Maret. March. Ada March. Oke, itu March. Oke, berikutnya lagi itu 23. 23 itu ada RD. Ini pelajaran yang kemarin ya. Mengapa RD? Karena dia 2 itu 20, yang 3-nya third, THIRD, makanya pakai RD. Ini RD-nya itu sebenarnya di atas itu ya. Seperti itu yang sebenarnya third. Jadi March 2020, ini 20 23rd. Oke, berikutnya lagi N. Ini Oke, berikutnya choir. Itu paduan suara ya. Choir. Choir. Berikutnya lagi kompetisi. Kompetisi itu competition. Oke, itu competition. Kompetisi. Oke, berikutnya lagi right.
Oke, berikutnya lagi itu setelah. Setelah itu cara bacanya itu R-nya tidak bunyi, walaupun tulisannya after, tapi jangan dibaca R-nya. After, 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 after. Oke. Berikutnya lagi THE itu. Nah, THE itu dibacanya DHE ya. DHE dibacanya bunyi D bukan bunyi. Jangan lagi kamu baca tehe ya. Tehe salah itu. Seharusnya de ya. Bunyi huruf de. Oke, de. Oke, de. Berikutnya lagi ceremony, bunyi S, se. Upacara itu bunyinya ceremony. Oke, itulah cara bacanya ceremony. Kalau mau rekaman nanti itu bacaan seperti ini. Bapak ulang dari awal, cara langsung cepat aja. To students of SMP Bintang Kejora, to celebrate our anniversary, we will hold a ceremony on Wednesday, March 23rd and a toy competition right after the ceremony. Oke, itu cara cepatnya. Namun karena kita masih belajar ya lambat-lambat. Oke, berikutnya kita masuk bagian bawah. Berikutnya lagi. Ini setiap itu cara bacanya each. I bunyi i ya, each. Oke, kelas. Kelas. Bunyi K, kelas. Oke. Berikutnya lagi boleh. May. MEI, May. Oke. Itu boleh. Berikutnya lagi kirim. Kirim ini send. Kalau mau fasenya lagi send. Oke, berikutnya satu. Nah, ini jangan kamu baca pula one nih, ya. Tapi dibaca one. Oke, berikutnya lagi tim. Tim ini cara bacanya tim. Nah, apa dia bersama dengan bahasa Indonesia? Tim. Oke. Berikutnya lagi consisting. Oke. Nah, ini consisting ini sebenarnya kata dasarnya itu konsis ya. Kata dasarnya itu sebenarnya konsis aja. Ini kata dasarnya. Dan ini hanyalah akhiran ing. Nah, ini ilmu tambahan ya. Kata dasarnya adalah konsis. Kemudian ditambah akhiran ing. Nah, nanti akan dipelajari tata bahasa tentang akhiran ing. Oke, kita baca. Consisting.
consisting, 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 ya, consisting, 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 consisting. Berikutnya lagi dari, off. Berikutnya 15 itu kita baca 15. Oke. Jangan kalian baca 15, tapi FIF. 15. I-nya panjang. 15. Oke. Berikutnya lagi students. Siswa, students. Berikutnya lagi untuk. Untuk ini R-nya nggak bunyi. Tulisannya for, tapi dibaca for. R-nya nggak bunyi. Berikutnya lagi THE itu bukan THE, tapi bunyi D. Competition. Competition. Oke, demikian lagi. Berikutnya 3. 3. Ya, itu mudah ya. Berikutnya lagi ini kita winning team. Nah, ini sebenarnya kata dasarnya win ya. Sebenarnya kata dasarnya win ditambah akhiran ing. Nah, mengapa kok n-nya double? Nah, jika kata dasarnya win dan itu kan lihat bunyinya singkat itu win. Nah, maka n-nya digandakan. Nah, ini ilmu tata bahasa tambah akhiran ing, nanti akan dipelajari lebih lanjut. Jadi kata dasarnya win. Nah, ditambah ing, n-nya digandakan menjadi winning, n-nya double. Jadi kata dasarnya win. Oke. Kata dasarnya win. Winning. Nah, ini biasa aja nih. Winning ya. Berikutnya lagi tim. Nah, tim ini sama tadi sudah juga kita pelajari ya. Teams. Berikutnya akan ini will ya. Berikutnya lagi BE itu dibaca B ya. B. Nah, berikutnya lagi dihadiahi. Nah, ini sebenarnya kata dasarnya hanyalah ini kata dasarnya awards dan ditambah akhiran ed ya. Award itu artinya hadiah, kena ditambah ed menjadi dihadiahi. Nah, itu awarded. Awarded. Jadi awarded ya, bunyi wo. Oke. Berikutnya lagi tunai. Cash. Bunyi A-nya agak besar dikit. Cash. Oke, itu cash artinya tunai. Oke. Berikutnya hadiah. Price.
price, 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 price. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini AND ini biasalah nih, dan itu N. Oke, N. Berikutnya tropi ya. Tropis, 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 tropis. Nah, ini sebenarnya ini kata dasarnya ini sebenarnya TROPHY. Jadi yang ini nih Y. Cuma karena dapat akhiran S, maka Y-nya itu diganti IE baru tambah S. Tropis. Oke, seperti itu ya. Berikutnya untuk dibaca for. Nggak ada bunyi R di situ ya. For. More info. Jadi more itu dibaca mo. R-nya hilang. Mo. For more info. Untuk info lebih lanjut. Jadi ulangi, untuk for info lebih lanjut, more info, more info, more info, more info, for more info, untuk info lebih lanjut. Berikutnya lagi temui ini meet, M-I-I-T. Nah, itu cara bacanya, M-I-I-T, meet. Oke, berikutnya lagi MRS. Ini MRS ini dibaca Mrs. Bukan Mrs. Seres ya, tapi Mrs. Oke. Mrs. Ini Andini ini ya, boleh kalian baca Andini, boleh juga ya. Kalian baca Andini boleh juga. Andini. Mrs. Andini, oke. Berikutnya lagi kepala sekolah. Principal. Principal. Bunyi E terakhir tuh. Principal. Oke, nah ini bagian yang kalian mengalami kesulitan kemarin. Nah, ini sebenarnya ya jawabannya. Ini banyak yang bertanya kemarin ini. Jadi akhiran S dalam bahasa Indonesia ada awalan dan akhiran, dalam bahasa Inggris pun ada awalan dan akhiran. Kalau awalan dalam bahasa Inggris disebut prefix, kalau kalau awalan disebut suffix, kalau akhiran disebut prefix ya. Nanti akan pelajari lebih lanjut. Jadi akhiran S ada dua jenis kata yang dapat akhiran S. Pertama, kata benda. Jika lebih dari satu. Jika bendanya lebih dari satu, maka ditambah S. Saya memiliki 5 buku. Maka bukunya itu book tambah S. Books. Saya memiliki 5 books. Ditambah S belakangnya. Jadi kalau lebih dari satu, pakai S. Saya memiliki 5 books. Nah, ada bunyi S. Tapi kalau saya memiliki satu buku, saya memiliki satu book, tidak ada bunyi S di situ. Jadi seperti itu ya. Demikian juga misalnya pena. Saya memiliki 7 pena. Saya memiliki 7 pens. Nah, kalau saya memiliki satu pena, maka saya memiliki satu pen. Nggak ada bunyi S di belakangnya karena tidak ada tambahan S. Oke, berikutnya lagi
kata kerja dengan aturan tertentu. Aturannya ini banyak nih. Salah satunya kita pelajari berikut ini. Kata yang berakhiran konsonan Y. Nah, konsonan itu apa? Oke, sebelum kita mempelajari konsonan, alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z itu ada 26 huruf. Nah, terbagi dua. Yang pertama vokal, yang kedua konsonan. Nah, kita pelajari dulu vokal. Vokal itu huruf hidup. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Itulah disebut vokal. Nah, sisanya selain A, E, I, O, U tadi, maka selain itu disebut konsonan. Berarti konsonan jumlahnya 21. Vokal jumlahnya 5. Yaitu huruf A, E, I, O, U. Nah, perhatikan ini. Kata yang berakhiran dengan Y. Perhatikan, kata yang berakhiran Y. Nah, perhatikan huruf terakhirnya Y. Namun sebelum Y itu ada huruf konsonan. Bagaimana cara menambah S-nya? Seperti ini. Nah, tropi. Kalau ditambah S, maka huruf Y diganti menjadi Y tambah S, yaitu menjadi tropies. Lihat, Y-nya hilang menjadi Y. Demikian juga country. Y-nya hilang menjadi countries. City ditambah S menjadi cities. Jadi Y itu diganti dengan huruf Y. Itu kalau sebelum Y adalah huruf konsonan. Nah, kalau sebelum huruf Y itu adalah huruf hidup atau huruf vokal, maka langsung aja seperti ini. Boy menjadi boys, play menjadi plays, honey menjadi honeys. Karena sebelum huruf Y itu huruf vokal. Nah, ini huruf vokal. Oke, demikian akhirul kalam diucapkan. Semangat bekerja, ya, fokus bekerja, fokus belajar, jangan tunda-tunda. Pusikum wan asin bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.